semuanya, balik lagi di podcast Suara Mahasiswa. Hari ini gue pengen ngobrolin sesuatu yang udah hatam banget nih buat jadi mahasiswa, makanan sehari-hari banget. Kayak ngebahas quarter life crisis, kuliah online versus offline, yang mungkin juga kalian teman-teman di sini yang alamin gitu kan, tapi jarang banget buat dibahas serius gitu, tentang bingung sama jurusan sendiri, tentang overthinking masa depan, tentang rasa insecure waktu lihat pencapaian dan perjuangan orang lain gitu, dan gimana sih caranya kita bisa bertahan gitu kan. Iya. Terus di sini perkenalan dulu kali ya sebelumnya. Halo semuanya, gue Titi Sani dan di sebelah gue ada Gue Ayu Karina. di centilnya. Wow. Jadi di sini kita berdua tuh mau ngobrolin sesuatu hal tentang perkuliahan. Jadi kita berdua ini adalah anak ilmu komunikasi, jurusan broadcasting. Semester berapa yuk? Semester 6 yang belum kena tipu saja itu udah alhamdulillah banget. Tapi nih ya, dari pertama dulu kita bahas. Lu tau gak sih yuk artinya quarter life crisis itu apa yuk? Jadi menurut gue quarter life crisis itu masa-masa yang sering banget dialami sama orang-orang yang umurnya 20 sampai 30-an. Tuh. Terus jadi isinya tuh cuma overthinking soal kerjaan, soal duit, soal percintaan, sama kayak arah hidup mereka tuh kayak bingung gitu, kayak arah tujuan hidup mereka tuh mau kemana Kayak kita apa sih, mau kemana sih, mau ngapain sih gitu kan? Sih, apa sih tujuan hidup kita ini gitu? Kayak bingung banget. Berarti dari usia 20-an sampai 30-an itu udah termasuk quarter life crisis. Iya. Apalagi kita nih yang setahun lulus ya yuk, insya Allah lulus. Doain. Kita lulus, doain ya lo semua. Awas aja nggak doain. Gue juga nggak doain lo pada ya. Kayak lu tuh ada bingung gak sih yuk, abis ini tujuan lu mau kemana setelah lulus, terus arahnya mau kemana? Yang kayak awal-awal masuk perkuliahan tuh ada bingungnya juga gak sih buat masuk ke jurusan apa yang kita overthinking mau tentang masa depan, dan lu ada ngerasa insecure gak sih yuk? Iya sih, umur 20-an ke atas tuh rawan banget quarter life crisis. Rasanya kayak dikejar waktu, tapi masih belum tahu gitu arah hidup kita ini mau kemana sebenarnya. Gak ada tujuannya. Gak ada tujuan banget. Gue juga dulu pas awal kuliah tuh ngerasa bingung banget sih. Gue mikir kayak bener gak sih ini jurusan yang gue ambil? Lu nggak sih di jalan lu gitu kan? Jalan gue kayak ini tujuan gue ini bener-bener yang sesuai ekspektasi gue apa enggak? Kayak apalagi ya, soalnya pas awal masuk kuliah ya, gue tuh mau masuk di hukum, lo tahu? Gaya bang. Gue mau masuk di hukum, tapi karena di Undira nggak ada hukum, Kayaknya orang hukum gak terima orang yang kayak gini guys. jadi kayak kebetulan di Undira nggak ada hukum, jadi ya udah Masuknya ke ilmu komunikasi. maksudnya kayak mau komunikasi, soalnya tertarik juga gitu sama dunia broadcasting. Ya kebetulan Emang kalau saya di dunia broadcasting lu mau jadi apa emang? kameramen aja gak sih? Kameramen kita. Ya, kameramen. Iya, kameramen satu laginya lagi minum matcha. Ribet. Lu juga suka ngebandingin diri lu sama orang lain? Ih, sumpah gue sering banget ngebandingin diri gue sama orang lain. Kayak kenapa sih orang lain tuh jalan suksesnya tuh mulus banget, sedangkan gue itu enggak. Kayak insecure gitu. Iya, insecure-nya banget gitu. Kalau lu ada nggak? Kalau gua sih dari awal masuk perkuliahan ini gue udah mantepin buat ke Ilkom, karena emang gue suka banget sama dunia persosmedan. Gue pengen jadi content creator, gue pengen jadi selebgram yang mantep itu deh pokoknya. Kalau lo jadi selebgram lo masih kenal gue nggak? Enggak, lo siapa? Oh iya gitu. Jadi nanti kalau lo jadi selebgram ya, gue jadi orang pertama jadi haters lo. Gue Ingetin ya guys. gue nyebar fitnah tentang lo. Jangan kayak gitulah. Akhirnya gue keluarin. Parah banget nih orang, lo manusia. Ya mau gimana, lo susah senang sama gue? Gimana lo udah senang banget? Gak kenal gue kayak astagfirullah. Terus kalau misalnya kita masuk Ilkom kan ini nggak ngelatih public speaking kita yang kayak gini, kita percaya diri depan kamera. Terus kalau misalnya overthinking pasti ada, karena semua orang pasti punya overthinkingnya masing-masing. Kayak nanti lulus itu kerjanya mau apa, mau jadi apa. Kalau misalnya insecure, gue ada banget sih. Setiap orang pasti punya insecurity-nya masing-masing gitu kan. Pasti yang nonton juga punya sisi insecure-nya sih. Lu pada punya insecure masing-masing nggak? Komen nggak? Kameramen punya insecure nggak? Kameramen punya. Oh ada. Audiomen kita punya insecure nggak? Ada. Oh, ada. Dia udah ngajuin jempol ya. Keren Pokoknya banget. inget ya guys, kalian jangan pernah salah pilih jurusan, karena sayang banget kalau misalnya kalian udah milih sesuatu yang kalian suka jurusannya, terus tiba-tiba di tengah jalan kayak
kayak ngebosenin gitu, Yang itu bakal ngulang dari awal tuh udah repot. kayak tiba-tiba ngerasa kayak gue salah ngambil jurusan gak sih? Iya, nyesel pengen pindah. Mending sebelum masuk kampus, sebelum kalian pede nih buat masuk ke jurusannya apa, mending di research dulu. Ya. Ini sesuai sama ekspektasi kalian atau tidak ya teman-teman. Terus harus tahu juga plus minusnya apa, bener nggak? Iya nggak sih? Kita benar-benar kayak harus Mantep banget pilihannya. jurusan kita. Kayak kita kayak nggak tipes aja udah alhamdulillah banget. Udah bersyukur. Udah rawan-rawan tipes ini soalnya guys. Iya, semester ini tuh rawan tipes, kayak lo belum tipes aja udah alhamdulillah. Ini aja kayak udah mau kena tipes ini. Amit-amit, orang gila nih orang emang kalau ngomongnya sembarangan banget. Terus lu ada tips nggak buat ngadepin ini? Apa? Jadi kayak Self reflection. self reflection gitu. Terus apa lagi? Open to apa? Open to change. Open to change. Change. Kayak self anjing apa bahasa Inggris lah. Ini tuh jangan di. Nggak bisa. Kayak ini ya, kayak gue yang bantu deh. Tips buat self reflection, open to change, sama cari support system. Benar kayak gitu. Kalau gue ya self reflection itu gue nulis jurnal harian kayak tentang apa sih yang gue pelajarin hari ini, apa sih yang gue rasain. Kayak tadi kita kan syuting banget tuh musik video dari pagi sampai sore dan malamnya kita lanjut podcast gitu ya. kan. Jadi gue suka mengerjakan jurnal tentang apa yang gue lagi rasain. Terus juga gue apa ya yang bisa gue perbaikin dari hari ini, kesalahan apa ya yang gue bisa perbaikin, kayak introspeksi diri Iya, gitu. untuk hari ini. Heeh. Ini tuh kayak apa yang gue lakuin hari ini tuh nggak keulang lagi gitu. Iya gitu kan, yang kayak gue suka nanya sama diri gue sendiri, kenapa ya gue hari ini marah-marah mulu, kenapa ya gue harus bersikap gak adil sama teman-teman yang lain. Terus juga gue menjaga komunikasi rutin dengan sahabat. Kalau misalnya apa tadi lo nyapa sih yuk, self reflection, Ya. open to change, sama support system. Nah, kalau support systemnya gue itu adalah gue menjaga komunikasi rutin gue sama sahabat atau keluarga Ya. yang gue percaya banget. Kayak lu nih, gue percaya banget kan sama lu kan. Lu kan bestie gue banget nih. Oke. Kayak lu juga ada gak sih kalau buat nulis jurnal sama nanya sama diri lu sendiri, kayak hari ini apa yang lu lakuin udah bener apa belum sih gitu. Gue juga kadang kayak gitu sih, Ti. Ya, sering nanya sama diri sendiri, hari ini gue udah bener apa belum, atau kenapa tadi gue ngerasa kayak gitu. Ya sama kan yang kayak gue Iya, kan. sama. Gue kalau gue sih nggak nulis jurnal ya. Gue malas banget, jujur aja gue malas banget. Gue malas banget, ya Allah, kayak gue maunya tidur. Jujur. Terus kalau misalnya Tapi support system, kalau support system lu apa? Kayak kalau support system gue sih palingan kayak ya gue sekarang kan lagi jauh sama orang tua gue nih ya. Jadi support system gue ya paling kalau udah denger suara ibu gue ya anjay. Gak apa-apa, lanjut. Ya udah, sosial media gue langsung full support system banget. Itu benar-benar support system terbaik gue selama Adalah ibu. adalah ibu. Bener, support system paling mantep tuh ibu. Doa ibu tuh gacor banget sih. Dua ibu tuh menembus langit ketujuh. Terus Ya Allah. Tapi kadang juga gue sering curhat gitu sih ke teman-teman. Gue kayak biar berbagi pengalaman, bagi cerita juga biar lu gak stres. Iya. Tapi sekarang udah stres banget ini, soalnya gue salah pergaulan ya, maaf. Pergaulan sama siapa sih lu, Neng? Ya mana nanya ya malah. Gila kan. Tapi jadi tuh support system itu gak harus tentang pacar. Ya gue selama kuliah tuh gue gak pernah pacaran. Gue gak mau pacaran. Gue butuh ibu gue aja. Jadi support system itu gak perlu punya pacar, gak harus pacar yang nenangin kita, yang nemenin kita saat kita down atau segala macam. Tapi keluarga juga bisa, ibu, orang tua, atau teman dekat yang kalian. Kalau nggak bias kita bisa. Contohnya mana, bias lo mana? Kalau nggak Kimilyu bisa. Minggu support system dia tuh Minggu ya guys. Minggu salah satu support system terbaik gue. Tapi ya yuk, lu tuh orang yang peduli sama mikirin tentang IPK gitu gak sih? Kayak dari semester 1 kan kita selesai nih, pasti muncul dong IPK-nya. IPK lu kayak 3 sekian atau berapa gitu. Ada gak sih kalau misalnya gak sesuai sama ekspektasi lu kecewa? Gue itu tipikal orangnya yang kayak kepikiran soal IPK juga. Apalagi tiap habis lihat nilai
Hasil semester. akhir semester kita ya. Heeh. Misal kayak kalau dapat 3 koma kayak kenapa sih cuma 3 koma, kenapa nggak 4 aja gitu. Oh, ada rasa kecewanya dari Iya, diri lu rasa sendiri. kecewa aja gitu. Maaf ya, tapi kameramen kita ketawa soalnya kita pasti PK. Kameramen IPK-nya jelek ya. Terus apa lagi? Kayak di kepala tuh kayak udah ekspektasi sama diri kita sendiri tuh kayak kuat banget, kayak gue pasti bisa, tapi hasil akhirnya nggak sesuai ekspektasi. Jadi jangan berharap sama ekspektasi. Realitanya nggak pengen segitu. banget gitu nunjukin ke diri sendiri kalau kita tuh mampu, kita tuh bisa. Tapi ya kadang juga kita harus mikir juga diri kita sendiri, kayak kalau terlalu memaksa sesuatu yang kayak kita ngerasa kita nggak bisa, ya sakit juga. Jatuhnya ya bikin kecewa juga sih kalau misalnya kita ngarepin diri sendiri buat digas terus, kitanya Iya. jadi sakit gitu Jadi kan. mending kayak terima aja hasil Let it flow aja, let it flow, jalanin aja gitu. Ya. Sesuai takdir Tuhan aja. Kalau gue sih gue nggak ada soal ke pressure masalah IPK kan, dan kebetulan keluarga gue juga sans semua 3 koma tuh udah bagus belum sih? Kameramen, audiomen bagus Kalau kan? kameramen sama audio bilang nggak bagus ya biarin aja. 4 juga udah oke kan, jadi Ya, 4 keluarga oke gue juga udah aman-aman aja, nggak ada masalah untuk menekan soal IPK sih. Terus lu kepikiran apa soal ekspektasi orang tua lo ke lo gitu? Gua itu alhamdulillahnya gue nggak disuruh jadi ini itu sama ma bapak atau keluarga gue yuk. Jadi kalau misalnya nggak ada tekanan kayak orang tua zaman dulu gitu, mungkin ya gue nggak tahu ya, ini cuman correct me if I'm wrong, cemiu. Pakai cemil. Kalau misalnya kayak orang tua zaman dulu kan, mungkin kalau misalnya orang tuanya dokter, anaknya pun juga harus menjadi Maaf ya, dokter. gue izin minum ya. Haus soalnya. Gak apa. Kalau misalnya zaman dulu kan orang tuanya dokter, anaknya harus jadi dokter. Padahal anaknya mau masuk ke jurusan hukum Jadi gitu kayak misalnya. menerusi apa yang dimau orang Orang tua. tuanya, kayak ini jadi anaknya juga harus kayak gini. Iya kayak Ekspektasi. kayak orang tua punya perusahaan, anaknya pokoknya harus ikutin kerja di perusahaan bapaknya atau maknya gitu kan. Tapi belum tentu juga anaknya mau. Kayak kamu harus jadi ini, kamu tuh jadi itu, kamu masuk ini tuh nggak ada apa-apanya, kamu masuk itu tuh nanti dilihat sama teman-teman mami papi tuh apa? No, enggak, itu tidak berhak di keluarga saya, nggak ada kayak gitu-gitu di keluarga saya. Jadi kalau misalnya ikutin kemauan orang tua, elunya jadi stres. Iya, betul. Lu pada jadi stres, ya kan? Kameramen audio juga stres kan kalau ngikutin kemauan orang tua kan, karena ikutin kata hati aja. karena anak itu punya ciri khasnya sendiri, punya kemauannya sendiri, maunya masuk apa, jurusan apa. Kalau misalnya ngikutin orang tua, gue udah stres, gue jadi orang bener aja, sama bapak gue udah bersyukur. Lu ada gak sih ekspektasi orang tua lu mau jadi apa ke anaknya? Kalau gue sih orang tua gue juga sama kayak lo. Kayak nggak terlalu memaksa kayak anaknya harus jadi ini, harus jadi Jadi orang tua gue itu kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kuliah berhasil. benar, iya, Anaknya berhasil. kuliah yang benar, kayak tanggung jawab sesuai apa yang mereka udah percayain ke kita. Jadi kayak ya udah, yang penting kita kuliah yang benar aja, nggak ngecewain mereka. Jalanin tanggung jawab dengan benar. Jalanin tanggung jawab dengan benar, karena kayak kalau bukan Kalau bukan diri kita, siapa lagi Iya. yang jalanin? sama ya mereka berharapnya sama kita. Sama kita sama siapa lagi? Orang kita anaknya. Masa orang tua dia ngarepnya ke gue? Iya kan nggak mungkin. Karena kalau misalnya anak maunya apa, orang tua juga pasti ngedukung aja nggak sih, Iya. selagi itu positif dan tidak merugikan orang lain. Iya. Asalkan lu serius buat Ngejalanin Jalaninnya. apa yang udah dipertanggungjawaban ke kita. dan tidak mengecewakan mereka semua. Tapi nih yuk, kita kan selama kuliah ini dari semester 1 sampai sekarang kita semester 6 ada 2 tipe kuliah, yaitu online sama offline. Iya. Lu ini lebih suka apa yuk? Online atau offline? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya ini bikin lu stres dengan caranya sendiri? Kayaknya dua-duanya bikin stres sih. Kalau dari sisi fleksibel dan interaksi ya, menurut gue enakan kuliah online Siti. Kayak pas online tuh bisa sambil rebahan. Jangan diikutin. Sambil ngerjain pekerjaan yang lain, kayak ngatur waktu yang baik. Tapi ya balik lagi. Tapi kalau apa sih, kita kan jurusan ilmu komunikasi ya. Jadi bagusan tuh offline. Kenapa? Karena kayak kita tuh ilmu komunikasi, jadi kita tuh butuh interaksi secara langsung. Bener, sama banyak orang, Kayak, sama iya, dosen. biar kayak kalau kita ngomong di depan banyak orang tuh kayak udah nggak canggung lagi, nggak malu, gugup, ya, nggak bingung mau ngomong apa. ngomong Terus apa. Jadi ya
offline sih bagus. Bisa apa yang disampaikan ke dosennya juga bisa Nyambung masuk ke otak. nyambung ke otak. Soalnya kalau online kan rebahan ya. Gue online tidur pas denger absen, ayo Karina hadir. Pasti kebiasaan. Don't do this at home. Kebiasaan Terus? semua orang sih. Terus, jadi lu sukanya offline apa online, Ayu? Jadi gue sukanya online. Jadi lu lebih prefer ke online? Oh ya, lebih Ya, suka gue online. suka ke online-nya. Tapi ya karena kita ilkom ya mending offline aja. Gue kalau ngambil hukum juga gue ngambil kelas karyawan biar online. Kalau gue lebih suka offline. Kenapa? Karena ya tadi kayak Ayu bilang, lebih banyak ketemu orang, banyak interaksi sama orang, sama interaksi sama murid, sama dosen. Jadi kalau misalnya ada dosen ngejelasin sesuatu di papan tulis atau di PPT gitu, kita bisa nanya Iya. secara langsung gitu. Kalau misalnya di online kan repot ya, saya harus gantian lah, atau kadang sinyal paling susah kalau online. Iya sinyal. Ngantuk juga kalau misalnya online gitu Ya, kan. makanya enakan rebahan kalau online. Tapi kalau misalnya offline itu, walaupun ada beberapa dosen yang bisa bikin kita ngantuk dalam mata kuliahnya, pelajaran itu, ya udah sih kita tinggal bebas aja gitu kan. Ya emang ada di semester ini ada dosen yang Ada. ngantuk banget ya. Ada, tapi lebih proper kalau misalnya kita kuliah offline gitu. Kalau misalnya online, jujur aja ya, ini maaf banget ini mah, nggak ada yang masuk ke otak gue. Kalau online ngantuk banget. Jadi gue lebih suka offline karena banyak ketemu temen, banyak ketemu adik tingkat, kakak tingkat gitu Iya, kan, biar makan bisa di kantin. Ya. Enggak gitu. Terus Kalau gue sih malah kebalikan dari Loti. kenapa? Gue sukanya online jujur aja ya. Apa? Karena lebih fleksibel. Iya, gue lebih fleksibel sama online. Jadi walaupun lagi online lo bisa ngerjain sesuatu gitu. Karena lo bisa bisa off cam. Iya, Off bisa cam, off cam. off mic. Ya, tapi gue paham banget maksud lo, kayak online emang interaksinya lebih bagus, lebih kerasa. Kayak kita punya banyak teman, kayak sering banyak nongkrong, ngopi gitu. Di kantin. Iya, kayak ketemu langsung tuh jauh lebih baik. Kayak udah gitu kayak tiap dosennya ngasih materi tuh lebih langsung nyerap. Gue juga ngerasa tiap orang pasti beda-beda sih cara belajarnya. Yang penting kayak dari kita aja, kita nemuin cara yang terbaik menurut kita tuh yang mana. Dan asal lo tahu ya Ti, bukan cuma lo doang kalau online tuh nggak masuk kotak gue juga. Tapi temen Apa? Online gue rebahan mulu. Tidur dengar Ayu Karina hadir. lo Ayu Karina dengan sekian. Parah banget. Masih. Terus lu dari kuliah semester 1 sampai semester 6 ini nih, yuk, gimana sih caranya lu bagi waktu buat ngerjain tugas? Terus lu kan tahu kan tugas kita ini udah ngantri banget dari A sampai Z, ada semua nih. Terus A gimana? sampai Z sampai A lagi. Kebalik. Reverse. Iya, reverse. Terus gimana caranya lu ngerjain tugas? Terus lu me time, lu juga pasti butuh me time sama healing kan? Gimana caranya lu ngebagiin tugas buat ngerjain tugas, buat me time, buat healing, buat ngebiasin si minggu lo ini nih? Nih, gimana caranya yuk? Jadi kalau gue ya dari semester 1 sampai 6, jujur kadang gue kewalahan sih soal tugas. Kayak ngerjain tugas itu kayak banyak tugas, tiap mata kuliah hampir aja ada tugasnya. Dan gue biasanya sih bikin to do list aja. Contohnya. Ya, contohnya tuh kayak ngerjain tugas yang lebih mudah lebih dulu. Oh, yang Tapi kayak tugas-tugas online yang di hari Jumat. oh enggak, mungkin yang kayak to-do list itu mungkin kayak Senin pelajaran ini tugasnya gini, terus nanti mata kuliah kedua tugasnya ya gue ngerti terus. Jadi hari ini jadi Oh, jadi lu sesuai- nyatetin. Iya nyatet kan. Kayak ngerjain tuh yang sesuai deadline-nya lebih cepat aja. Oh ya ngerti. Terus Ya. Gue juga selalu nyepetin untuk me time. gimana me time lo? Cuman sebentar kayak nonton. Dulu gue sering banget nonton Marsha ya. Boleh dikasih tau ke teman-teman kalian nontonnya apa sekarang hari ini, ayo. Gue hari ini nonton apa ya? Nggak, maksudnya belakangan ini lu lagi suka nonton apa waktu me time lu? Gue belakangan ini sering nonton konten terbaru Seventeen Nana BNB. Sebelumnya gue sering nonton Gose. Dia karat, kita berdua karat ya guys. Kayak nonton rebahan biar otak tuh nggak ngedrop, Biar otak lu. kayak pikiran jernih-jernih aja lah. Iya, terus apa lagi? Soalnya kalau maksa terus tuh kayak gimana ya, kita maksa otak kita terus tanpa istirahat, hasilnya tugas tuh kayak Gak maksimal. sesuai sama ekspektasi kita. Jadi kayak mending ngerjainnya sesuai list yang tercepat aja, yang Ya deadline-nya. Sama ini kalau gua itu
tugasnya nggak berat-berat banget dulu, yang kayak modul, kulon, apa kuis itu bisa nanti-nanti. Cuman kalau yang kayak syuting itu kan harus cepet, sat harus beres hari ini gitu kan. Kayak tadi Bor, ya kan? Capek banget kan kita syuting hari ini. Kita syuting 4 hari MV untuk Iya nggak, kalau kayak gitu kan harus cepet sat. Kalau misalnya kayak kuis itu bisa nanti gitu kan ya. Ya. Maksudnya bukan yang nanti banget sih, maksudnya kayak habis syuting syuting. baru ngerjain gitu kan. Kayak kalau pulang syuting, kalau ada waktu belum terlalu capek bisa ngerjain satu Kayak dar banget deh pokoknya. Iya. Terus kalau me time gue itu pas ada waktu luang, tugas gue udah selesai, gue nggak butuh yang namanya jalan-jalan ke mall, nonton. Kayak kalau Ayu kan kayak nonton tuh tadi kan. Ya, nonton. Gue nggak perlu nonton, yang gue butuhkan adalah tidur seharian tanpa diganggu siapapun. Gue juga sama, tapi kalau ada waktu buat nonton ya gue nonton dulu. Aduh, gue nggak lagi, gue udah nggak ada waktu, udah nggak ada tenaga buat. Gue kalau ada tenaga buat nonton ya gue nonton, kalau enggak ya tidur. Tapi kalau misalnya waktu gue pengen apa? Mijet. Demi apa gue pengen buat mijet, Nanti refleksi. kalau emang itu nanti lo ke rumah gue mikirin. Gak mau, takut. Terus kalau misalnya ngerjain tugas tuh harus apa? Harus moodnya harus bagus. Iya, kalau moodnya udah jelek banget gue mending milih tidur. Iya, kalau mood lu bagus, wih, tugas lu lancar jaya tuh kalau misalnya tugas. Makanya, Iya. apalagi ngerjain tugas pas H-1 deadline. Kalau gua ngerjain kalau gua ngerjain tugasnya sambil nonton Jonghan, Gue ngerjain tugasnya, gue buka laptop, buka YouTube, denger lagu Seventeen. dengan lagu Seventeen ya udah maksudnya lanjut nonton MV-nya, bukan lanjut kerjain tugas. Jadi tugasnya dilupain, MV-nya dilanjutin. Iya, kayak MV lebih penting gak sih daripada tugas? Terus Kalau gu- kalau gue sih ya kebalikan lagi nih dari lo. Justru tugas-tugas ringan kayak kuis di kulon gitu, gue ngerjain lebih dulu. Kayak biar cepat kelar, biar kayak list tugas gue itu nggak terlalu banyak. Karena yang ringan-ringan tuh udah gue kerjain duluan. Untuk kalau soal syutingnya relate banget sih. capek kan? Berasa kan capeknya kan? Kayak capeknya tuh bener-bener Nyata, yang paling dalam. hati mungilku sakit. Hati mungilku sakit soal syuting-syuting. Kameramennya nangis. Terus Kayak bukan cuma pikiran doang yang capek, tapi seluruh badan capek. tenaga, itu nguras tenaga banget. Kayak kita udah ngelakuin yang ini tapi kayak ya ekspresinya kurang. Retake lagi. Baterai habis lanjut jas lagi. Ini mah jatuhnya gosip gak sih? Ini relate soalnya. Terus Nah kalau soal me time gak ada ya, gue juga berada di tim tidur. Ya, Gak ada ya bisa ngalahin nikmatnya tidur. adalah nikmat dunia banget. Gue cinta banget tuh kan. Tidur selamanya. Gue cinta banget sama tidur. Tidur. Jatuhnya mati ya. Jatuhnya mati. Tidur tapi kebangun lagi, jangan kebangun lagi, bahaya. Gue berterima kasih banget buat siapapun yang nyiptain tidur. I love you so much. Love you tidur. Mwah. Terus Kayak udah gitu tidur tanpa digangguin sama siapapun, itu tuh kayak enak banget tuh. Kayak kalau udah keseringan tidur tuh kayak ngerasa tugas kelar. Padahal tugasnya belum kelar. yang penting tidur dulu tuh dah. Nanti deh. Tidur dulu baru tugas belakang sih. Tapi ini sorry nih, gue agak loncat pertanyaannya. Tapi lu di semester 1 sampai semester ini pertemanannya gimana yuk? Kayaknya jangan bahas yang itu gak sih? Gak apa-apa, Nggak sensitif deh. gak apa-apa, bahas aja. Ini kalau gue Gue dulu apa ya? kalau gue udah mulai buka topiknya, berarti kita jatuh gosip. Gak apa-apa, ini kan gatal. Kita jatuhnya gosip banget. Gak apa-apa gak sih? Ya dari aman aja gak sih yuk? Ini boleh nge-spill nama nggak? Jangan spill nama yuk. Nggak apa-apa. Jangan spill nama, jangan spill inisial yuk. Sebut aja tapi apa? Ya Plus minusnya dalam pertemanan lu deh, semester 1 sampai semester 6. plus minusnya ya. Nggak ada plusnya, minus semua. Jujur gue dapat plusnya itu di semester 6 sama lo bertiga doang. Sama kameramen, audiomen, sama host. Iya. Apa? Lebihnya itu tuh minus semua, benar-benar minus banget. Apalagi yang sama itu lo tau lah. Tahu. No. Kalau misalnya kelebihan di gua apa? Kayak bisa diajak kerja sama. Anjay, keren. Terus apa lagi? Banyak sih kalau lo. Nanti gue spill di itu IG story gue. Jangan lupa follow akun IG gue kalau mau tahu. Oh, yaudah. Nih sebelum penutupan, gue juga ada beberapa keluh kesah mahasiswa yang mau gue bacain. Dari Jangan gue nama itu aja.
aja langsung. Hi girls, it's Caca. Kayak tahu siapa nih Caca nih? Ini disuruh miso-miso gimana jadi mahasiswa ya. Let's start. Sebelumnya aku mau kasih tahu di sini aku menjadi pekerja sekaligus mahasiswa di salah satu kampus yang terkenal dengan kampus online dan fleksibel. Jujur rasanya sangat keteteran banget sama jadwal tugas dan kuisnya yang setiap minggu selalu ada. Terlebih, ruang lingkup kantornya seperti tidak mendukung untuk kerja sambil kuliah. Jadi pintar-pintar gimana aku bagi waktu untuk hal itu. Tapi sejauh ini bersyukur semuanya berjalan lancar. Semangat kalian semoga bisa lulus tepat waktu dan Amin. hasilnya maksimal. Keep fighting for everyone. Keep fighting everyone, sehat dan bahagia selalu. Sending love for you too juga. Sending love for you too. Love you Caca. Sehat-sehat Caca. Love you Caca. Terima kasih Caca sudah memberikan keluh kesah. Jadi Kalau Caca mau lanjut di WA boleh Caca. Nanti kita spill nomor kita ya Caca. tapi bagus sih karena si Caca ini kan dia menjadi pekerja sekaligus Iya. mahasiswa di salah satu kampus yang terkenal dengan kampus online dan fleksibel. Ya sama kayak kakak yang pertama tadi. Iya. Kita tuh kerja sambil kuliah. Jujur rasanya sangat keteteran banget sama jadwal tugas dan kuis. Sama kita juga ada kok jadwal tugas dan kuis setiap minggunya. Jadi kita juga keteteran juga. Terlebih ruang lingkup kantornya seperti tidak mendukung untuk kerja sambil kuliah. Jadi pinter-pinter gimana aku bagi waktu untuk hal itu. Sama kita juga pinter-pinter bagi waktu antara kerja sama ngerjain tugas. Iya. Itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa nemenin kamu yang lagi nonton ini, lagi ngerjain tugas sambil rebahan, sambil mikirin worth it gak sih kita masuk jurusan ilmu komunikasi, masuk ke Undira gitu, worth it gak sih? Ya, tapi kata aku sih mending Undira. Di research dulu Undira. Undira tuh mantap. Ada Instagram Kalau sama mau cari tahu lebih dalam tentang Undira nanti DM kita aja. iya DM kita di sini, IG kita di sini. Nanti tolong masukin juga DM nya Undira. Ting, kok DM IG-nya Undira. Ting gitu. Undira official. Kalau kalian punya cerita atau keresahan khas anak kuliahan lainnya, jangan ragu buat share ke kita di sosial media. Siapa tahu nanti next episode-nya bakal kita bahas gitu kan, bisa jadi topik menarik di episode selanjutnya. Ya. Bye bye, thank you for watching. Ntar, kalau mau nonton podcast kita pas lagi makan aja. Mood banget nih. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share juga, jangan lupa di share juga. Ya, di subscribe sama di share juga. Jangan lupa buat kasih tau teman-teman kalian ada host secantik dan segacor kita. Velocity bro. Velocity harga mati. Bye. Kita ini jamet karena satu cowok ya. Bye bye, kita cabut. Bye bye, nyong. Iya, makanya kalian tugas apa? Hah? Gak ada. Mana udah video lagi, gue pede banget. Kita lagi bikin tugas ada dosen.